070203 22050 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang Qasas Al-Quran, yakni sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah studi Al-Quran. Happy watching. Oke, yang pertama, apa itu pengertian dari Qasas Al-Quran? Qasas Al-Quran merupakan kalimat yang berbentuk inti yang terdiri dari kata qasas dan Al-Quran. Kata qasas sendiri merupakan bentuk masdar dari kata qaso yaqusu qisosan yang bermakna berita ataupun kabar. Kata al-qasas juga berarti mencari atau menelusuri jejak. Makna seperti ini sebagaimana tercermin dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 64 yang berbunyi fartadda ala atharihima qasaso, yang memiliki arti maka keduanya kembali menelusuri jejak mereka. Dan sebagaimana yang tercermin dalam Quran surah Al-Qasas ayat 11 yang berbunyi waqalat li ukhtihi qussi, yang memiliki arti dan ibu Nabi Musa kembali berkata kepada kakak perempuannya, ikutilah dia. Berdasarkan penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan qasas Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang keadaan-keadaan umat dan Nabi yang telah terdahulu serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Oke, kita masuk ke subbab yang kedua, yakni macam-macam kisah di dalam Al-Quran. Mana Al-Qattan berpendapat bahwa isi kisah yang ada di dalam Al-Quran itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama, kisah para nabi. Kisah ini mengandung ajakan para nabi kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada mereka untuk memperkuat kenabian dan kerasulannya, serta balasan bagi orang-orang yang beriman dan yang mendustakannya, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dan orang yang tidak dipastikan kenabiannya, seperti kisah Tolud dan Jalut, kisah Zulkarnain, kisah Qarun, kisah Ashabus Safi, kisah Maryam, dan lain-lain. Dan yang ketiga, yakni kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW, seperti kisah perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, Isra Mi'raj, hijrah, dan lain-lain. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa kisah-kisah perempuan, baik perempuan yang patut diteladani maupun perempuan yang tidak patut diteladani. Di antara kisah perempuan yang ada di dalam Al-Quran yaitu kisah Maryam, kisah istri Fir'aun, kisah Ratu Balqis, kisah istri Nabi Nuh, dan lain-lain. Oke, kita memasuki subbab yang ketiga, yakni tujuan qasas dalam Al-Quran. Menurut Sayyid Qutb, tujuan qasas dalam Al-Quran itu ada 8. Yang pertama adalah untuk menetapkan bahwa Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, untuk menerangkan bahwa semua agama samawi sejak dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, untuk menjelaskan bahwa agama samawi itu asasnya sama satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, untuk menerangkan bahwa misi dari para nabi dalam berdakwah adalah sama dan sebutan kaumnya pun sama, serta bersumber dari sumber yang sama. Yang kelima, untuk menjelaskan bahwa antara agama Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam, khususnya dan dengan agama Bani Israil pada umumnya terdapat kesamaan dasar serta memiliki hubungan yang erat. Karena untuk mengungkapkan adanya janji pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya dan menghukum orang-orang yang mendustakannya. Yang ketujuh, untuk menjelaskan adanya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan semua utusan serta orang-orang pilihannya. Dan yang terakhir nih, yang kedelapan, yakni untuk mengingatkan anak cucu Adam atau Bani Adam atas tipu daya setan yang merupakan musuh yang abadi bagi manusia. Kita masuk di subbab yang keempat, yakni penjelasan terakhir tentang hikmah pengulangan qasas di dalam Al-Quran. Seperti yang telah dijelaskan bahwa salah satu cara Al-Quran untuk menyampaikan ajarannya yakni melalui kisah-kisah di dalam Al-Quran. Al-Quran itu memuat banyak kisah. Nah, kisah-kisah dalam Al-Quran itu ada yang diungkapkan secara berulang-ulang, seperti kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah Fir'aun yang terdapat pada 44 surah dan terulang sekitar 30. Menurut Nasruddin, kisah dalam Al-Quran yang secara lahiriah berulang, namun pada hakikatnya bukan berulang, melainkan semacam kisah bersambung. Atau dengan kata lain bahwa tidak ada kisah yang berulang dalam pengertian mengulang secara utuh.
mana Al-Qotton menjelaskan hikmah pengulangan qasas dalam Al-Quran dengan berbagai metode. Yang pertama, menjelaskan kebalauan Al-Quran pada tingkat yang paling tinggi. Ia dapat mengungkapkan suatu makna dalam berbagai macam bentuk. Dengan model seperti itu membuat orang tidak merasa bosan dan bahkan merasa bahwa kisah yang disampaikan selalu terasa segar dan cocok dengan kondisi mereka. Kedua, menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran. Suatu makna dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk susunan kalimat, namun tidak ada satupun sastrawan yang dapat menandinginya. Yang ketiga, memberikan perhatian besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya lebih mantap dan melekat dalam jiwa para pendengarnya. Dan yang terakhir, yang keempat, menunjukkan perbedaan tujuan dari tiap-tiap kali pengulangan penyebutan kisah. Hal ini dapat dilihat pada metode penyebutan kisah, yaitu sebagian makna-maknanya disebutkan di suatu tempat karena hanya itulah yang diperlukan, sedang makna-makna lainnya disebutkan di tempat yang lain sesuai dengan tuntunan keadaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.